Coba deh bayangin surga, matahari, pantai, liburan yang sempurna. Terus gimana kalau semua itu hancur dalam sekejap? Apa yang bakal Anda lakuin? Nah, ternyata ada loh panduannya dan kita bakal bedah tuntas panduannya hari ini. Jadi gini, pariwisata itu kan jualan mimpi ya, janji buat liburan, santai, dan yang paling penting, rasa aman. Tapi, ya itu dia, janji atau persepsi ini tuh rapuh banget. Cuma butuh satu momen aja buat hancurin semuanya. Terus, apa yang terjadi kalau surga ini kena bencana? Wah, taruhannya gede banget. Ini bukan cuma soal liburan yang batal loh, tapi soal mata pencaharian, ekonomi lokal, bahkan reputasi satu negara. Oke, biar kita ngerti gimana cara kerjanya, kita bakal lewatin 5 tahap. Pertama, kita definisikan dulu bahayanya apa. Terus, kita lihat panduan prakrisisnya. Abis itu, kita fokus ke 1 jam pertama yang super krusial. Lanjut ke fase bangun lagi setelah krisis, dan terakhir, kita bakal lihat kenapa ini tuh siklus yang nggak ada habisnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya apa sih yang dimaksud krisis dalam konteks pariwisata? Menurut panduan ini, krisis itu punya 3 ciri utama. Ada ancaman, penuh dengan ketidakpastian, dan butuh tindakan cepat. Gampangnya gini deh, krisis itu momen di mana rasa aman dan semua yang normal tiba-tiba hilang. Nah, ini dia kenapa pariwisata itu rentan banget. Karena bisnis ini tuh dibangun di atas persepsi. Satu aja citra negatif, satu berita jelek, itu bisa kayak efek domino. Ngejatuhin lapangan kerja, bisnis lokal, ya seluruh ekosistem ekonominya. Lalu, gimana caranya ngelawan efek domino tadi? Jawabannya, persiapan. Yuk kita masuk ke fase proaktifnya, yaitu panduan prakrisis. Dan ini bukan ngomongin teori doang ya, kita lihat langsung dari sumbernya, panduan komunikasi krisis resmi dari Kemenparekraf Indonesia. Jadi ini beneran playbook yang mereka pakai buat ngelindungin industri pariwisata nasional. Inti dari panduan ini tuh sebuah sistem dengan singkatan yang, jujur aja, jenius banget. Siap-siap ya, namanya Sure Bro. Iya, beneran, Sure Bro. Ini bukan sekedar nama yang catchy ya, ini tuh strategi 3 langkah yang cerdas. SEO itu surveillance. Pantau terus kalau ada potensi masalah. RE itu respons, siapkan rencana aksinya. Dan Bro itu broadcast, sebarin pesan yang jelas dan konsisten pas krisis terjadi. Jadi intinya, awasi, rencanakan, komunikasikan. Anggap aja ini kayak kerjaan di belakang panggung. Jadi bahkan sebelum ada bencana, mereka tuh udah ngerjain ini semua. Mantau media, nyusun berbagai skenario krisis, ngelatih juru bicara, bahkan udah nyiapin draft pernyataan resmi. Intinya, mereka ngebangun perisai dulu sebelum badainya datang. Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua. Puncaknya nih, momen di mana krisis beneran terjadi dan waktu jadi musuh utama. 1 jam pertama ini, yang disebut golden hour, itu krusial banget. Timeline ini nunjukin seberapa cepat semuanya harus bergerak. Lihat deh, dalam 15 menit pertama, langsung rapat darurat. Dalam 30 menit, kumpulin info, siapin draft rilis. Dan pas udah 1 jam, langsung konferensi pers. Nggak ada waktu yang boleh kebuang, kecepatan itu kunci. Nah, ini salah satu tips praktis yang brilian dari panduannya. Jangan pernah, sekalipun, bilang no comment. Itu sama aja kayak nyiram bensin ke api spekulasi. Sebaliknya, bilang aja, kami sedang mengumpulkan fakta. Ini nunjukin kalau Anda pegang kendali dan ngebangun kepercayaan, bahkan pas Anda belum punya semua jawabannya. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas. Waktu gempa Lombok tahun 2018, mereka langsung praktekin ini. Cuma dalam waktu 2 jam, crisis center udah jalan. Beberapa jam kemudian, informasi penting soal evakuasi udah disiarin. Nah, ini bukti nyata panduannya beraksi. Dan ini bisa menyelamatkan nyawa. Oke, kita masuk ke babak ketiga. Ini bagian soal kerja keras yang butuh strategi dan kesabaran, yaitu pemulihan setelah bahaya utamanya lewat. Jadi, setelah krisisnya reda, justru disitulah pekerjaan yang sesungguhnya dimulai. Krisis itu ninggalin 2 jenis luka, kerusakan fisik yang kelihatan sama kerusakan reputasi yang gak kelihatan, dan dua-duanya harus disembuhin. Terus gimana cara bangun kembali? Ini tuh ada peta jalannya. Dimulai dari evaluasi kerusakannya. Terus susun satu narasi pemulihan yang solid. Manfaatin media sosial buat nunjukin progresnya secara nyata, undang media buat lihat sendiri prosesnya, dan akhirnya secara aktif undang lagi para wisatawan buat datang. Jadi pemulihan itu direncanakan, bukan cuma berharap yang terbaik. Dan inilah tujuan akhirnya. Ketahanan, keindahan, dan janji sebuah surga yang berhasil dipulihkan. Inilah goal dari setiap langkah dalam proses pemulihan tadi. Nah,
Ini membawa kita ke pelajaran terakhir yang mungkin paling penting. Manajemen krisis itu bukan garis finish. Ini adalah sebuah siklus yang nggak pernah berhenti. Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu kata, ketahanan. Kemampuan untuk nggak cuma bertahan dari krisis, tapi juga belajar, beradaptasi, dan tumbuh jadi lebih kuat. Dan benang merah yang menyatukan semuanya, komunikasi yang efektif dan jelas. Memang sih, panduan ini spesifik untuk pariwisata, tapi pelajarannya itu universal. Setiap organisasi, setiap komunitas, cepat atau lambat, pasti akan menghadapi krisisnya sendiri. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Apa isi buku panduan Anda?